Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Aini Latifah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 4 Wates, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan, jurusan Pendidikan Agama Islam, PPG Batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18702132519997. Hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan model Problem Based Learning atau PBL pada bab lebih dekat dengan nama-nama Allah di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana ketika Bu Zulfa mengucapkan apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Senyum. Semangat belajar. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Siap tidak? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Aku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku hiduplah negeri. Kerapian dari seragam serta lingkungan kelas kita atau kelas kita. Coba silahkan berdiri. Bu Zulfa mau tahu apakah semuanya sudah rapi hari ini? Oke, hadap ke depan. Cek kerapian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah rapi hari ini? Sudah. Coba tengok ke kanan. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, baik. Ada lagi? Ada yang sedih? Tidak, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan absensi ya. Tapi sebelum itu Bu Zulfa berpesan untuk kalian agar senantiasa selalu bersemangat dalam belajar. Untuk apa Bu? Belajar itu atau menuntut ilmu itu sebagai cara atau absen 2 Arjuna, Bilqis, Aura, Habib, Iqbal, Nadia, Kamila, Radit, Revina, Ulfa. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua. Kudus ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabir, ya khaliq, ya bari rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan membuat kesepakatan harian seperti biasa. Untuk hari ini, kesepakatan kelas kita yaitu menyimak dan mendengarkan pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Untuk yang kedua, saling menjaga dan menghormati perasaan teman. Dan yang ketiga, menyelesaikan. Adakah yang masih mengingat arti dari Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Ada yang ingat? Nama-nama baik bagi Allah. Pintar sekali. Nama-nama baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Dan kita akan mempelajari 5. Kemarin kita sudah mempelajari tentang definisi atau tentang arti dari Asmaul Husna, sudah mempelajari ada berapa jumlah Asmaul Husna, dan kita jadikan pembiasaan setiap hari yaitu membaca Asmaul Husna sebelum belajar. Ini yang pertama yaitu menjelaskan makna dan perilaku terpuji yang ada pada Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, ada lagi Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Jadi 5 Asmaul Husna. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengimani atau cara kita meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna. Pertanyaan atau pretest quiz. Apa kira-kira yang kalian lakukan jika kalian mendengar, oh ada bencana alam di suatu daerah? Kira-kira kalian apa yang kalian lakukan? Memberi donasi, memberi uang, memberi makanan, memberi pakaian. Itu adalah sikap atau cara kita untuk saling menyayangi dan menghormati sesama manusia. Meskipun kita tidak kenal, meskipun mungkin tempatnya ada di jauh dari Pulau Jawa. Kalau misalkan ada donasi atau ada pemberitahuan tentang mengumpulkan sumbangan, kita berpartisipasi semampu kita. Terus apakah pentingnya kita itu mengutamakan kepentingan umum, kepentingan lebih lanjut mengenai Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Bu Zulfa mau memperlihatkan video pembelajaran untuk kalian ya. Atau memiliki sikap dengan mencerminkan Asmaul Husna. Bu Zulfa bertanya dulu, apa artinya Asmaul Husna Al-Qayyum? Ada yang bisa angkat tangan? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri itu maksudnya adalah kita itu dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, atau kita menjadi anak yang mandiri. Contohnya anak mandiri, ada yang bisa?
Tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Mencuci piring sendiri, menyapu rumah sendiri. Ada lagi? Melipat baju sendiri. Oh, melipat baju sendiri. Oke, mencuci penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Kalau mematikan. Menahan hawa nafsu untuk melanggar larangan. Oke, menahan hawa nafsu untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Bu Zulfa akan memberikan kepada kalian nanti LKPD atau lembar kerja per kelompok. Kan kita sudah membentuk kelompok seperti ini. Jadi nanti Bu Zulfa tinggal menentukan kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana. Jadi nanti kita akan mengerjakan tugas bersama-sama sesuai dengan diskusi kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu silahkan berdiri. Oke, maju. Semuanya. Cari pasangan dua-dua. Sembarang. Bebas. Dua-dua. Sudah? Sudah? Belum ada. Kurang. Berapa ini? 1, 2, 3. Oke, bisa? Bisa? Satu kali lagi. Hijau. Wah, nanti yang kena langsung duduk, oke? Siap? Siap? Siap. Konsentrasi. Ayolah, konsentrasi. Hitam. Ulang. Hitam. Hijau. Naila duduk. Lah hijau Naila malah tos. Sekarang permainannya agak cepat. Siap? Hitam. Oh, bisa. Duduk. Hijau. Ayo, kalian piye? Hitam. Duduk. Agak ke sini. Merapat. Kita harus kompak, Sudah siap? Hijau. Hitam. Ayo, tangannya piye? Yo siap dulu. Hijau. 1, 2, hitam. Kerjakannya, nggih. Jadi satu kelompok akan mendapatkan paket LKPD seperti ini. Paham? Ini nanti diberi nama kelompok, misalkan mau memakai nama kelompok tempat atau kota, misalkan. Kelompok 1 mau Jakarta, kelompok 2 mau Mesir, kelompok 3 mau Italia. Atau mungkin tidak Bu, saya mau yang Islami, boleh. Mekah boleh, Madinah boleh. Apalagi? Safa boleh, Marwa boleh. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, lembar yang kedua. Mengerjakan atau menghubungkan Asmaul Husna dengan bahasa Indonesia atau artinya. Jadi misalkan ini yang pertama ada Al-Qayyum, kalian memilih yang terakhir berarti dihubungkan ke yang terakhir. Paham? Selanjutnya, yang ketiga. Berikut adalah ada kotak. Yang pertama ada kotak Al-Muhyi, yang kedua ada kotak Al-Bais. Di bawahnya ini ada gambar kecil-kecil. Gambar kecil-kecil ini merupakan penerapan atau cara mengimani kita terhadap Asmaul Husna. Jadi ini digunting, mana yang termasuk dalam Al-Muhyi, mana yang termasuk dalam Al-Bais. Jadi dipilih. Jadi di sini nanti isinya 4, di sininya juga 4. Yang ketiga, mewarnai Asmaul Husna, setelah itu menuliskan tentang ini kelompoknya Iqbal. Ini kelompoknya. Satu lagi, kelompok 3. Silakan dibagi. Oke, silakan mulai bekerja.
dibagi ya, biar nanti pekerjaannya bisa cepat selesai. Jika ada yang bingung, silakan nanti bertanya dengan Bu Zulfa ya. Setelah itu nanti yang kecil-kecil ini baru digunting ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dulu. Ya, ini simpan dulu. Setelah itu baru mengerjakan, dibagi. Mungkin Bilqis mau mengerjakan yang mana? Satu aja. Yang menempel tugasnya satu aja, nanti biar selesai tepat waktu ya. Ini kan ini, mana ini? Ini sama ini. Jadi dicari. Kan ini contohnya ini sudah ada. Pelan-pelan jangan sampai gambarnya tergunting. Revina. Ya. Kok menghubung di sini? Nah, ini diperbaiki. Diperbaiki dulu biar tidak terhubung ke sini ya. Jadi ini digaris seret lurus. Oke, sudah selesai. Bagus sekali. Selanjutnya yang ini. Ini termasuk Asmaul Husna apa? Ditanyakan ke ketuanya. Ketuanya tadi siapa? Terus nanti baru kamu menulis ini ceritanya ini tentang kenapa, gitu ya. Oke, paham? Paham enggak? Paham? Oke, itu aja. Itu aja udah. Udah segera diwarna. Waktunya sudah berjalan separuh ya. Segera diselesaikan. Oke? Tidak. Yang ininya jangan lupa. Tidak apa-apa. Tarian alam. Gambar menjaga kelestarian alam. Menjaga alam atau menjaga lingkungan. Kata-katanya tulis dulu Bal, nanti lupa Bal. Untuk yang poster, tinggi diangkat di sini seperti ini. G. Perkenalkan dulu nama kelompoknya apa, terus ini posternya tentang apa? Perkenalkan kami dari kelompok Madinah. Kelompok Madinah. Oke. Posternya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang sedang mencuci piring sendiri. Mencuci piring sendiri. Tepuk tangan. Apakah kelompok 1 semua anggotanya sudah bisa mencuci piring sendiri? Sudah. Apakah ada pertanyaan dari posternya? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Madinah. Silakan duduk. Untuk yang kedua, yang keras ya suaranya, biar nanti teman-temannya terdengar sampai belakang ya. Oke, perkenalan dulu ini dari kelompok apa? Ayo, dari ketuanya. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok Ka'bah. Kelompok Ka'bah. Selanjutnya? Akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Baik. Gambarnya tentang Anak sedang menyapu. anak sedang menyapu. Jadi kelompok 3 membuat karya
Anak sedang menyapu sendiri. Bagaimana itu kata-katanya? Coba dibaca. Mari kita menyapu halaman rumah sendiri. Mari kita menyapu halaman rumah sendiri. Tepuk tangan semuanya. Oke. Kelompok, silakan perkenalan dulu nama kelompoknya. Dari kelompok Mekah. Dari kelompok Mekah. Ya, menceritakan ini poster tentang apa? Tentang aku sedang makan sendiri. Aku sedang makan sendiri. Apakah kelompok Mekah ini semuanya sudah bisa makan sendiri? Bisa. Apakah ada yang bertanya ini kira-kira apa yang dimakan atau gambarnya tentang apa? Sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang gambarnya kurang jelas atau tidak? Tangannya putih. Oh, tangannya kenapa putih nih? Tangannya putih, Jadi, wajahnya krem. Hasil dari diskusi kalian, Bu Zulfa lihat itu sangat bagus. Warnanya cerah, kemudian tulisannya juga bagus, juga rapi. Nanti Bu Zulfa akan mengoreksi tentang lembar kerja kelompok dari kalian. Untuk nilainya nanti Bu Zulfa umumkan di pertemuan berikutnya. Oke? Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Diurutkan. Yeah. Oke, jadi hasil diskusi kita hari ini kita mendapatkan beberapa poin ya, terutama tentang bagaimana cara kita bisa hidup mandiri. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sangat berjalan lancar untuk diskusinya. Kemudian untuk kekompakan kelompok tadi ada yang lumayan pendiam, tetapi tugasnya tetap diselesaikan dengan baik. Jadi terima kasih Bu Zulfa sampaikan karena kita bisa menyelesaikan LKPD kelompok dengan tepat waktu. Di sini tentang pengertiannya tadi. Pengertiannya nama atau Asmaul Husna itu merupakan nama-nama baik bagi Allah. Dan jumlahnya ada 99. Selanjutnya, kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna? Agar kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur itu artinya mengatakan apa yang kalian lihat tanpa mengimbui atau tanpa melebih-lebihkan, mengurang-urangi suatu informasi. Selanjutnya agar menjadi anak yang memiliki sopan santun dan memiliki jiwa yang peduli. Selanjutnya Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat artinya tidak ada siapapun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contohnya. Contoh bagaimana kamu menerapkan Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong teman tanpa pamrih, tanpa melihat ras, suku, golongan, membuat kehidupan sampean itu bisa. Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain. Artinya sampean itu tidak menjadi anak yang manja. Betul sekali. Ini contohnya. Merapikan tempat tidur sendiri, mengerjakan PR tanpa disuruh, terus menggunakan uang saku dengan bijak. Kalau uang sakunya 2.000 ya ditumbasne 2.000, jangan disangoni 2.000 nyuwun jajan sing 5.000. Berarti nanti yang 3.000 kan ini menghalalkan berbagai macam cara. Tidak boleh. Yang ketiga ada Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Artinya Allah memberikan kita hidup atau Allah yang menghidupkan segala sesuatu, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara berbagi bekal makanan. Mungkin jika temannya tidak membawa, jadi berbagi. Yang kedua, menolong korban banjir tadi, yang dijawab sama Iqbal, sama Nadia, yang di awal tadi. Selanjutnya, nanti bagi yang nilainya kurang, akan Bu Zulfa berikan penilaian remedi. Ya, namamu. Ini mandiri ya. Kalau ini mandiri, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis namanya dulu. Setelah itu kelas. Dan selamat mengerjakan. Oke, bagaimana, sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan dulu. Oke. Jangan lupa nanti tadi namanya yang belum ditulis. Biar nanti Bu Zulfa tidak salah menilai, ya. Sudah semua? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani Asmaul Husna membuat kita jujur, mandiri, dan peduli. Kita bisa mematikan sifat buruk dan membangkitkan sikap positif. Yang keempat, oke, dan yang terakhir, ayo praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kira-kira kalian sanggup untuk belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk di bab 3, yaitu tentang anak soleh. Bagaimana nanti menjadi anak yang soleh atau menjadi anak solehah yang baik. Nanti kita akan mempelajari di bab yang ketiga. Silahkan dipersiapkan buku-bukunya untuk dimasukkan ke dalam tas. Agak maju, Bel. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tempat duduk sakra, berikan. Selamat siang. Doa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya kita dalam belajar hari ini, Bu Zulfa memohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan ketika nanti pulang, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan untuk diri sendiri.